Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna in syi'ta sahla. Amma ba'd. Saudara-saudara para pemirsa dimanapun saudara berada. Kita sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan. Salah satu keistimewaan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, yaitu Al-Quranul Karim sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menegaskan Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan saat diturunkannya Al-Quran. Apa Al-Quran? Hudal linnas. Al-Quran itu ada petunjuk, panduan hidup, peta jalan kita. Ya, bagi umat manusia siapapun, lebih-lebih orang yang beriman. Di dalam Al-Quran bukan hanya peta jalan, bukan hanya petunjuk, panduan kehidupan kita, tapi juga wabayinati minal huda. Penjelasan yang disebut bayinat itu adalah argumentasi yang bisa dijadikan landasan kenapa harus begitu, mengapa harus begini. Itu di Al-Quran dijelaskan ya, dari semua persoalan-persoalan secara argumentatif. Makanya disebutkan hudal linnasi wa bayinati minal huda wal furqan. Penjelasan juga dari sesuatu yang baik dan buruk. Argumentasi kenapa ini tidak boleh dimakan, mengapa ini tidak boleh dilakukan, argumentasi mengapa itu harus dilakukan. Ada. Ya, dengan penjelasan itu ya, bukan hanya sebagai penjelasan, tetapi penjelasan yang di dalamnya ada argumentasi rasional, ya, bukan hanya semata-mata sesuatu kitab suci Al-Quran yang hanya terbatas dan kita muliakan bentuk mushafnya saja, tetapi itu adalah menjadi bagian dari pedoman kehidupan kita. Ada satu hal yang Allah tegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban. Sungguh kami sudah turunkan kepada kalian suatu kitab. Nah, para ahli tafsir menyebutkan kitab di sini adalah sebuah kitab itu maksudnya Al-Quran. Jadi sungguh kami sudah menurunkan kepada kalian Al-Quran. Fihi zikrukum. Di dalam Al-Quran itu, isi konten Al-Quran adalah zikrukum, syarafukum, kalau kata Imam At-Tabari, yaitu adalah kemuliaan, kehormatan, kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Ya. Itu zikrukum. Jadi dalam Al-Quran itu ada sebab-sebab kemuliaan, ada sebab-sebab kehormatan, ada sebab-sebab
yang bisa dijadikan oleh kita sebagai landasan untuk menjaga kualitas hidup kita. Karena begitu Allah menegaskan. Kemudian di ayat ini Allah akhiri dengan kata afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Maksudnya tidak menggunakan akal, tidak menggunakan rasio. Kenapa? Sudah diberikan hal-hal yang bisa menyebabkan kemuliaan, kemajuan, kesuksesan individu, keluarga, masyarakat, bangsa, negara. Tapi kamu tidak menggunakan akal pikiran. Akal yang sehat, pikiran yang sehat. Kenapa tidak menggunakan? Sehingga Al-Quran hanya dipandang sebagai sesuatu kitab suci yang senantiasa dijadikan, dimuliakan mushafnya saja. Tidak kita muliakan apa yang ada di dalamnya. Tidak kita pedomani apa yang ada di dalamnya. Riwayat Imam Muslim menjelaskan gitu ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab gitu. Sesungguhnya Allah mengangkat harkat, martabat, derajat bihadzal Quran, bihadzal kitab. Dengan kitab ini, aqwaman, suatu kaum, suatu masyarakat, bangsa, diangkat oleh Allah dengan Al-Quran ini, wa yadau bihi akhari, tapi juga ada yang oleh Allah dinistakan dengan Al-Quran. Siapa yang diangkat dengan Al-Quran? Orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan. Dan siapa orang yang dibinasakan dengan Al-Quran? Mereka yang menolak Al-Quran. Mereka yang tidak mau ikut terhadap ajaran-ajaran Al-Quran. Ya, Al-Quran seolah-olah hanya dibaca, selesai itu ditutup kembali. Padahal banyak sekali panduan-panduan praktis yang di dalamnya ada hal yang menyebabkan kemuliaan kita. Saudara-saudara, para pemirsa yang bahagia, tentu awal dari semua perkenalan kita terhadap Al-Quran adalah keinginan untuk membacanya. Dalam terminologi bahasa Arab yang disebut dengan tilawah, ya, itu artinya membaca. Ada juga kiroah. Bedanya adalah kalau kiroah bisa jadi yang dibacanya satu huruf. Bisa jadi yang dibacanya hanya sepintas saja. Atau juga mungkin objek yang dibacanya tidak disebutkan. Tetapi yang disebut dengan tilawah itu minimal ada 2 kalimat yang dibacanya. 2 kalimat itu menunjukkan sebagai sebuah kalimat yang sempurna supaya bisa menarik maknanya. Ya. Jadi membaca atau tilawah bukan hanya membaca apa yang bentuk-bentuk hurufnya saja, tetapi menelaah, ya. Menelaah makna dan isi kandungannya. Bahkan Rasulullah mengapresiasi terhadap sebuah kaum, masyarakat, jamaah, ya, dengan apresiasi yang luar biasa. Rasul bersabda seperti hadis yang diterima dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya. Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Ya, maksudnya di masjid-masjid Allah. Ya, di masjid yang tempat kita beribadah. Kemudian kita melakukan yatluna kitab Allah. Kemudian kita bertilawah kitab Allah. Membaca kitab-kitab Allah.
wa yatadarasunahu, kemudian kita mentadaruskan, ya, mempelajari. Yang belum lancar bacaannya ditingkatkan menjadi lancar, yang sudah bisa lancar ditingkatkan supaya tahsin baik bacaannya, enak didengarnya, lantunan suaranya demikian diperbagus. Wa yatadarasuna juga adalah mempelajari makna, baik makna katanya, makna ayatnya atau makna secara keseluruhan. Mereka kemudian mendapatkan apa yang disebut dengan as-sakinah. Wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihimus sakinah. Kecuali kata Allah, di rumah di mana di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan Al-Quran, dipelajari Al-Quran, dihafalkan Al-Quran, maka Allah akan menurunkan ketenangan di rumah itu. Coba ini, Mbak, lakukan oleh kita. Manakala rumah hanya sebagai tempat singgah yang kemudian di antara anggota-anggota keluarganya, anggota rumah itu berantem terus. Coba dibacakan Al-Quran di situ. Janji Allah akan ditingkatkan rasa ketenangannya. Bahkan wagosyiat humur rahmah. Allah mencurah limpahkan kepada mereka rahmat dan kasih sayang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wahafathumul malaikah, kemudian malaikat berputar hilir mudik di rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran itu. Ya. Wa dzakarahumullah fiman indahu. Kemudian Allah menyebutkan kepada mereka bahwa apa yang ada di kalangan orang-orang yang di sekitar rumah itu yang ada. Hadirin dan saudara-saudara para pemirsa yang berbahagia. Ini adalah apresiasi dari Allah terhadap keinginan kita untuk membaca. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ini adalah menjadi perhatian buat kita. Kasih sayang, rahmat Allah, ketenangan hidup, kemudian diberkahi, di mana kita mendapatkan perhatian dari Allah, disebutkan oleh Allah di kalangan para malaikat karena kita membaca Al-Quran atau kita melakukan tilawah Al-Quran. Satu saat Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya, seperti penjelasan Ibnu Abbas. Ya Rasulullah, berikanlah kepada kami pelajaran tentang amal apa yang paling baik yang bisa kami lakukan dan menjadi amal perbuatan rutin dan setiap saat kami lakukan. Rasulullah bersabda adalah al-hal wal murtahal. Para sahabat tidak tahu. Wamal hal wal murtahal. Apa yang disebut dengan al-hal wal murtahal itu? Rasulullah menjawab, ya, alladzi yadribu min awalil Qur'an ila akhirih kullama halla irtahal. Yang disebut dengan hal murtahal itu sebagai sebuah amal perbuatan yang paling baik adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran min awalil Quran. Dari halaman pertama, dari surat pertama, ila akhirihi, sampai akhir surat. Ya. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Dibaca terus. Dari ayat ke ayat tidak ada yang dilewatkan. Itu hal. Kemudian setelah selesai. Minal jinnati wan nas sadaqallahul azim. Kemudian kembali lagi irtihad. Dari ayat pertama lagi surat Al-Fatihah terus. Nah, inilah yang disebut dengan hal wal murtahal. Al-hal wal murtahal. Artinya orang yang senantiasa membaca
Al-Quran dari awal hingga akhir, kemudian berulang lagi setelah selesai dari awal lagi ke akhir lagi. Itulah yang disebut dengan al-halmul murtahal. Kata Rasulullah, inilah orang yang paling baik, yang beramal dengan kebaikan dengan cara membaca itu. Jadi saudara-saudara, para pemirsa, kita jadikan saat-saat di mana waktu-waktu yang kita miliki selama bulan suci Ramadan ini dengan melakukan hal wal irtihal. Ya, hal dan membaca dari awal sampai akhir, kemudian secara rutin. Mungkin bisa selesai 1 kali, bisa selesai 2 kali, ya bisa khatam 2 kali, bisa khatam 3 kali, dan seterusnya. Tergantung dengan kemampuan kita. Itulah barangkali sebagai bentuk bagaimana kita menjadikan momentum bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas amaliyah kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.